Yaning SPD, Kepala TK Aisyah 2 Tembok Rejo Muncar. Di sini di TK Aisyah 2 ini cukup lama ya, sudah berdiri sekitar tahun 1990 dan sampai dengan hari ini. Kami di sini ada 2 layanan, Mbak, Mas. Jadi tahun 1990 itu masih ada TK saja. Kemudian karena keinginan masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya dari sebelum usia TK, sementara kalau kita gabung dengan yang TK kan tingkat pencapaiannya kan berbeda. Sehingga di tahun 2008 kami mendirikan kelompok bermain. Ada kelompok bermain Aisyah 2 Muncar. Jadi di lembaga ini ada 2 layanan. Yang pertama kelompok bermain, yang kedua TK Aisyah. Nah, kelompok bermain dan TK Aisyah itu tergabung dalam satu, yaitu PAUD Aisyah 2. PAUD Aisyah 2 di sini saya sebagai pendidik itu sejak tahun 2003. Kemudian menjabat sebagai kepala sekolah itu tahun 2008 sampai dengan hari ini. Karena kepala sekolah sekarang dituntut harus punya NUKS, dan alhamdulillah saya sendiri sudah mengikuti diklat kepala sekolah sehingga sudah memiliki NUKS. Karena ke depan kalau kepala sekolah tidak punya NUKS itu diprediksi nanti tidak mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah, juga teman-teman yang sudah mendapatkan TPP tidak bisa dicairkan. Jadi kalau sampai dengan tahun ini berarti sudah ada sekitar 31 generasi ya, alhamdulillah. Dan dulu awal berdiri itu kita masih ada siswa sekitar 30 dan pendidiknya hanya 2. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu siswa kami meningkat mulai dari 60, 80, 90 sampai dengan 100. Dan untuk tahun ini karena pandemi, jadi minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya juga lemah. Kami mengalami penurunan hanya 80 siswa. Dukanya menjadi pendidik di TK itu banyak sukanya kok, karena di TK itu kita menghadapi hamba-hamba Allah yang masih lugu dan itu murni. Jadi anak-anak seandainya ada yang bersikap acuh ataupun nakal dan sebagainya, itu bukan suatu faktor kesengajaan, tetapi murni dari anak-anak sendiri. Kemudian dukanya apa ya? Dukanya itu yang pernah saya alami itu dikala waktu masih muda, itu kan kita masih biasanya ada masa ngidam dan sebagainya. Nah, kebetulan pas ngidam seperti itu ada anak yang BAB. Pas kita lagi nggak mood ya, udah perut mual, ada anak yang BAB gitu. Kayak BAB-nya nggak sembarang, nggak seperti normal biasanya pas diare atau bagaimana. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua itu yang saya rasakan, saya rasa bukan duka ya, tapi itulah dinamika sebagai seorang pendidik itu pada anak-anak yang benar-benar susah sekali untuk dibujuk masuk kelas dan sebagainya, masih kepinginnya dengan orang tuanya yang seperti itu. Kadang itu menjadi duka kami.
Tapi itu tidak menjadi suatu hal yang menjadi penghambat khusus bagi kami, karena kami sudah menjalani ikhlas semua karena Allah. Jadi saya berkeinginan menjadi guru TK itu pertama, pendidikan itu diawali dari sejak dini, dan pemberian pembelajaran di masa TK ataupun kelompok bermain itu sangat membekas sampai nanti tua. Sehingga itu yang memberikan motivasi pada diri saya pribadi, bagaimana saya bisa memberikan ilmu pada anak-anak ya. Anak-anak itu sedari dini ingin menanamkan akidah yang betul juga dari TK. Ingin menanamkan bagaimana dia cinta ilmu, adab dan sebagainya itu dari kelompok bermain. Itu yang memotivasi saya. Jadi beda kita mengajar dengan anak-anak yang sudah besar, itu cenderung ke dimensi ilmunya. Tetapi kalau di kelompok bermain dan TK itu masalah penanaman akhlak dan akidah. Jadi tergantung bagaimana kita. Luar biasa loh. Di Aisyah ini kan juga ada program hafalan juz 30, kita mulai dari surat An-Naba. Dan luar biasa, anak-anak yang dari TK itu cepat sekali menghafalnya. Jadi kami di TK Aisyah 2 ini Mbak, Mas, jadi tidak seperti pada umumnya yang ada di sini. Kami memakai sentra. Ada sentra imtak, kemudian yang mbak-mbak tadi di masjid itu, kemudian ada sentra persiapan, itu khusus membahas tentang calistung, kemudian sentra seni dan kreativitas, kadang juga kreativitas seni dengan keterampilan, terkadang juga menari, menyanyi, seperti itu. Kemudian ada sentra balok di atas sentra balok, mungkin mbak sama mas belum ke atas. Nah, sentra balok itu bagaimana anak-anak itu nanti mengasah kreativitasnya dengan balok-balok kayu. Kami berharap mungkin dari sekian banyak siswa kami ada yang ingin menjadi seorang arsitek. Jadi dia bisa berhayal dengan balok-balok kayu yang ada di sana menjadi miniatur suatu bangunan. Tergantung temanya kita kondisikan. Misalkan tema kendaraan, bagaimana anak-anak mendesain balok-balok kayu itu menjadi mobil dan sebagainya. Kalau misalkan kebutuhan tentang rumah, membuat bangunan gitu. Kalau masalah hewan, kita buat balok-balok kayu itu menjadi bentuk-bentuk hewan. Kemudian ada sentra imtak. Imtak iman dan takwa ini khusus mengkaji tentang sholatnya, terus bacaan hijaiyahnya, hafalan doa, mengenalkan keaisyahan, kemuhammadiyahan ada di sentra imtak. Kalau sudah, ya itu yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.